Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi dengan Bapak, walau secara online ya, secara daring pertemuan kita. Bapak harapkan dan Bapak doakan semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Semoga kita bisa cepat bertemu, cepat turun sekolah, sehingga pembelajaran kita sudah kembali normal lagi ya. Kita sama-sama berdoa ke depannya, semoga semuanya baik-baik saja. Oke, untuk kelas 7 ya, pada pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat bulat positif. Dan sebelumnya, pada minggu lalu kita telah belajar tentang pecahan ya. Jadi 2 minggu lalu kita belajar tentang pecahan. Nah, Bapak harap kalian sudah bisa menghafal perkalian ya, minimal 1 sampai 10. Jadi di kelas 7 ini perlu Bapak jelaskan bahwa operasi bilangan bulat ini adalah pengulangan dari materi SD ya. Nanti setelah bilangan berpangkat bulat positif ini kita akan belajar yang namanya FPB dan KPK ya, dan itu juga sudah pernah di SD. Jadi Bapak harap kalian tetap mengikuti video ini dengan baik ya, tidak dilewatkan, dan belajar bersungguh-sungguh walaupun hanya bisa lewat video yang Bapak buat ini. Memang masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam video ini, tapi jika ingin bertanya silahkan nanti kita berdiskusi di grup WA ya. Siapapun boleh bertanya, jangan malu bertanya. Ya, Bapak ulangi, jangan malu bertanya. Apapun yang tidak kalian ketahui tentang materi ini, silahkan bertanya. Jangan sampai ada rasa malu karena takut dibully oleh temannya. Tidak ada ya. Jadi, di grup itu khusus untuk kita berdiskusi tentang pelajaran matematika. Ya. Walaupun kita belum bisa bertemu, bertatap muka, tolong diskusi yang baik, yang benar. Nanti lama-kelamaan Bapak sudah hafal namanya, jadi nanti ketika kita masuk di sekolah, Bapak sudah bisa hafal sebagian nama-nama dari kalian semua. Ya, oke, langsung saja. Silahkan dibuka bukunya di LKPD-nya di halaman 11. Ya. Di sini Bapak telah membuat sedikit catatan atau rangkuman dari materi kita sehingga nanti agak cepat ya. Oke. Bilangan berpangkat bulat positif ya, didefinisikan sebagai berikut atau dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi bilangan bulat positif itu dapat dinyatakan, bilangan berpangkat ya, bulat positif itu dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya ini, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi perkalian berulangnya sebanyak 4 kali. Sesuai dengan pangkatnya. Paham? Jadi perkalian berulangnya sebanyak pangkatnya. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Yaitu jumlahnya 81. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3, 81. Disinilah kenapa kalian harus bisa menghafal perkalian atau paling tidak bisa menghitung perkalian. Nah, contoh kedua itu ada bilangan negatif.
negatif 5 pangkat 3. Nah, berarti sebanyak 3 kali ya. Maka kita kalikan, kalian berulang yaitu negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5, hasilnya negatif 125. Ingat, tidak selamanya loh ya. Ini selalu negatif. Contoh misalnya kalau pangkatnya ini genap, ini pasti hasilnya positif. Contoh negatif 5 pangkat 2. Negatif 5 dikali negatif 5. Negatif 5 kali negatif 5, positif 25. Ya. Nah, karena ini negatif 5 pangkat 3, jadi negatif 5 dikali negatif 5 itu adalah positif 25, tapi dikali lagi dengan negatif 5. Sehingga menjadi negatif 125. Nah, itulah contoh dari bilangan berpangkat. Oke, kita lanjut ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Sifat-sifatnya. Tapi sebelum ke sifat-sifatnya, Bapak mau memberitahukan. Lihat, di sini ada angka 3 dengan pangkat 4. 3 ini disebut bilangan pokok. Ingati, 3 ini adalah bilangan pokok. Sedangkan 4 disebut dengan pangkat. Jelas ya? Oke, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama, A pangkat P dikali A kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Kalau tulisan Bapak ini kurang jelas, perhatikan bukunya. Perhatikan bukunya karena sama. Ya, perhatikan bukunya. A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P ditambah Q. Bapak informasikan. A di sini kan bilangan pokok. P dengan Q ini adalah adalah pangkat. Tapi Bapak ini adalah perumpamaan. Jadi A ini sesuatu bilangan yang sama. A dengan A itu sama. Ya, mau itu 1, 2, 3, 10. Terserah dia. Ya, sama. Kita langsung ke contoh saja. Kalau tidak mengerti. Contoh begini. Lihat contoh pertama. Ya. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Lihat. A-nya kan A kali A di sini. Artinya bilangan pokoknya harus sama. Jika ada perkalian bilangan pokok sama, maka pangkatnya bisa dijumlah. Jadi kalau perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2. Pangkatnya dijumlahkan. Hasilnya 2 pangkat 6. Lalu, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6. Oh, bilangan pokoknya sama. Maka kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Ingat ya, pangkatnya dijumlah. 5 pangkat 3 ditambah 6 menjadi 5 pangkat 9. Kemudian, contoh ketiga. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. Yaitu 4 pangkat 5. Ya. Dari contoh 1 ini, contoh yang pertama sifatnya. Jika ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau bilangan pokoknya berbeda tapi dia perkalian? Nah, ini Bapak coret nih di sini. Nah, Bapak ambil coretan dulu. Ya. Misalkan tadi kan misalnya bilangan pokok sama nih. 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama. Berarti dia bisa dijumlah. 2 pangkat 10 ditambah 2. Sama dengan 2 pangkat 12. Mudah kan? Nah, tapi bagaimana kalau dia pangkat bilangan pokoknya berbeda? Maka tidak bisa menggunakan sifat ini. Harus dikerjakan secara manual. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini tidak bisa. Karena apa? Di sini bilangan pokoknya berbeda. 2 pangkat 2 berapa, nak? 2 pangkat 2 itu, Pak, adalah 2 dikali 2. Kalau dikali lagi, 3 pangkat 2 berapa? 3 dikali 3. 2 kali 2 berapa? 4. Dikali 3 kali 3, 9. Jadi 4 dikali 9 sama dengan 36. Ya. Jadi
Contoh yang ini, yang kedua ini, tidak bisa dijumlahkan pangkatnya. Dikarenakan bilangan pokoknya berbeda. Ya, berbeda yang di atas, di mana bilangan pokoknya sama. Nah, kita lanjut lagi yang kedua. Karena kalau perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka menjadi penjumlahan pangkatnya, maka kita bisa lihat itu sifat yang B, di mana ada pembagian. Ya, pembagian pun sama seperti yang perkalian, dengan syarat bilang pokoknya harus sama. Tapi bedanya kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Ya, pasti kalian paham. 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 9 dikurang 4 sama dengan 5 pangkat 5. Contoh selanjutnya, 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 10 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 8. Pak Sigit, kalau misalnya bilang pokoknya berbeda, bisa tidak? Ya tidak. Apapun yang kalau dia bilang pokoknya berbeda, maka tidak bisa menggunakan sifat-sifat perpangkatan ini. Tapi tetap bisa dioperasikan dengan cara manual, dengan cara biasa. Nah, Pak, apakah bisa pangkat itu negatif? Bisa. Misalnya nih yang ketiga, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 6. Ya, berarti 5 pangkat 4 dikurang 6 sama dengan 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/25. Dijadikan dia pecahan. Ya, nanti di kelas 3 ada. Tapi ini sekilas. Paham ya? Itu sifat yang kedua. Nah, kita lanjut lagi nih di halaman selanjutnya. Ya. Sifat yang ketiga. Ya. Sifat yang ketiga. Oke. Dalam kurung nih ya. Artinya di dalam kurung dia. A pangkat P, tutup kurung pangkat Q. Artinya pangkat lagi dia. Sudah pangkat, dipangkatkan lagi. Nah ini itu sama dengan A pangkat P dikali Q. Artinya pangkatnya dikalikan. Contoh. Yang pertama. 2 pangkat 2. Ya, buka kurung 2 pangkat 2, tutup kurung pangkat 4. Itu artinya 2 pangkat 2 dikali 4. Sama dengan 2 kali 4 8. Sehingga 2 pangkat 8. Contoh yang kedua. 6 pangkat 3. Tutup kurung pangkat 2. Artinya 6 pangkat 3 pangkat lagi 2. Kalikan saja. 6 pangkat 3 dikali 2. Berarti 6 pangkat 6. Contoh lagi. Misalnya nih. Contoh ketiga. Ini Bapak buatkan contoh ketiga. Misal. Buka kurung. 4 pangkat 3. Pangkat berapa nih? 6. Bagaimana ini Pak Sigit? Ya pangkatnya dikali. Nah, jadi kalian harus hafal sifat-sifatnya. Berarti 4 pangkat 3 kali 6. Itu sama dengan 4 pangkat berapa? 18. Ya. Oke, itu sifat yang ketiga. Lalu kita lihat lagi di bukunya. Sifat yang keempat. Ya. Sifat yang keempat, itu jika A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 dan N bilangan asli berlaku rumus sebagai berikut. Ya, nih. Yang keempat, nih bentuknya. Buka kurung A dibagi B pangkat N ini berbeda ya. A dengan B ini berbeda, artinya bilangan yang berbeda. Sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, contoh, ada dalam kurung nih. 6 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Ini belum hasilnya ya. Ini masih maksudnya bentuknya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi yang dalam kurung ini dipangkatkan satu-satu.
pilih pangkatnya masing-masing. 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 jika modelnya seperti ini. Ya, paham ya? Lalu, yang kelima, A dikali B pangkat N. Sama. Jadi, kalau tadi pembagian ini juga sama. A pangkat N dikali B pangkat N. Pangkatnya sama, cuma bilang pokoknya berbeda. Contoh, 2 dikali 5 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Nah, itu kalau kita jabarkan kan sama aja. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Sehingga bentuknya sama. 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Paham ya? Ya, paham. Oke. Nah, sekarang buka buku LKPD-nya. Bapak jelaskan sedikit. Ini yang tentang F ya. Ke-6 ya. Ini yang F. Ini ada keliruan dalam rumusnya, tapi penjabaran faktornya benar. Jadi di sini nih Bapak lihat kan. Nah. Jadi di sini ini kan A pangkat P ditambah A pangkat Q sama dengan A pangkat P. Lah ini bukan A pangkat P, tapi situ A pangkat. Nah ini lihat nih, Q faktor. Jadi ini salah, kurang tepat. Jadi di atas ini sama dengan A pangkat Q buka kurung A pangkat P dikurang Q ditambah 1. Ya, ini rumusnya. A di sini A pangkat Q bukan A pangkat P. Contoh, ya kita pelan-pelan aja. 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 3. Nah, ini bukan perkalian, bukan pembagian ya. Ini penjumlahan dengan bilangan pokok yang sama. Jangan sampai kamu kalikan ini. Jangan sampai 5 tambah 3. Oh, hasilnya Pak 4 pangkat 8. Salah, ya. Karena di sini kan penjumlahan, ya, bukan perkalian. Tadi kan bisa dijumlahkan pangkatnya jika itu perkalian. Nah, kita lihat lagi di sini. Jadi 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 3 itu kan kalau dijabarkan 4-nya sebanyak 5 kali ditambah 4 sebanyak 3 kali. Masukkan ke rumus. Kenapa Pak di sininya ada 4 jadi 3 yang rumus kedua ini? Baris kedua kenapa jadi 4 pangkat 3? Iya, dikarenakan rumusnya di sini A pangkat Q. A pangkat Q-nya berapa? A pangkat Q kan 4 pangkat 3. Nah, ini salah nih, bukan 4 pangkat 5. Jadi di sini 3. Loh Pak, di sini kenapa Pak 4-nya cuma 2? Karena A pangkat P dikurang Q, yaitu 5 dikurang 3 berapa? 2. Berarti 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 ditambah 1. Jadi di sini 4 pangkat 3 buka kurung 4 pangkat 2 tambah 1. Nah, 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Buka kurung 4 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 1. Kerjakan dalam kurung. 16 tambah 1 sama dengan 17 ya. Jadi 64 dikali 17. Hasilnya 1088. Jadi 4 ditambah 5. 4 pangkat 5 tambah 4 pangkat 3 sama dengan, nah ini rumus jadinya. 4 pangkat 3 buka kurung 4 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1088 ya. Ini sama dengan yang pengurangan. Kalau pengurangan yang tidak perlu Bapak jelaskan lagi, kalau pengurangan maka dikurang 1 ya. Nah, itu. Nah, jika ingin bertanya silakan tanyakan di grup ya. Bapak harap kalian menonton ini sampai selesai ya. Oke. Sekarang kerjakan latihan soal aktivitas mandiri 1 ya. Aktivitas mandiri 1 kerjakan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi aktivitas mandiri 1 kerjakan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ya. Nah, untuk nomor 3 itu beserta hasilnya. Tidak hanya sifatnya.
ya, beserta hasilnya. Jadi semua pakai hasil ya. 1, 2, 3 ya. Nah, nggak apa-apa agak banyak. Jadi nomor 1 tuh ada AB, nomor 2 ABC ada 5. Nah, nomor 3 ada ABCD. Jadi ada 9 soal ya. Nah, tolong dikerjakan ya. Jika ingin bertanya silakan bertanya, tapi bukan bertanya, Pak ini sudah betul ya. Pak ini jawabannya. Nggak bisa kan, itu latihan ya. Jadi sekian. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.